bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat tenang. Alhamdulillah. Ustazah Lala, hari ini saya mau melakukan praobservasi, yaitu yang insya Allah nanti mau menanyakan beberapa hal. Ustazah Lala, untuk yang akan Ustazah Lala lakukan, tujuan pembelajaran yang akan Ustazah Lala lakukan, bisa disampaikan Ustazah? Terima kasih. Insya Allah nanti saya akan mengajar di kelas 6 Kartini pada hari Kamis dengan muatan pelajaran IPS dengan tujuan pembelajaran setelah menerima materi bentuk-bentuk pemerintahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Harapannya anak-anak bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Begitu, ya. Jadi tujuan pembelajarannya anak-anak bisa memahami bentuk-bentuk pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara. Begitu ya, Ustazah Lala. Nah, baik. Untuk yang ingin Ustazah Lala kembangkan dalam pembelajaran yang akan Ustazah Lala lakukan itu apa ya? Yang akan saya kembangkan nanti berupa media pembelajaran dengan metode kuisis mode kertas seperti ini Ustazah Betty. Jadi nanti tiap anak itu akan menerima barcode seperti ini dengan mengangkat barcode scan ini. Di sini ada pilihan A, B, C, D. Jadi nanti setelah saya berikan pertanyaan seperti itu, anak-anak bisa menjawab dengan mengangkat jawaban. Terus jawaban yang mereka pilih itu berada di atas. Nah, harapannya dengan asesmen menggunakan kuisis ini anak-anak lebih tertantang, lebih tertarik untuk berlatih mengenai bentuk-bentuk pemerintahan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti itu. Baik, berarti Ustazah Lala menggunakan kuisis mode kertas ini, Ustazah Lala, dan nanti Ustazah Lala akan men-scan barcode-nya sehingga nanti hasil dari apa yang dikerjakan siswa itu langsung muncul di layar, begitu nggih? Ya, hasilnya akan langsung muncul dan nanti anak-anak bisa melihat ketercapaian keberhasilan mereka, apakah jawabannya sudah benar. Berarti kalau ada yang salah berarti ternyata jawaban yang benar seperti ini. Jadi terbuka untuk anak-anak. Berarti nanti agar anak-anak langsung tahu hasilnya, begitu nggih? Jadi anak-anak semakin bersemangat untuk melakukan pembelajaran dan juga kuis-kuis seperti itu. Ya, Ustazah Lala, dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Ustazah Lala simpulkan, yang bisa disimpulkan dan merupakan ide yang akan Ustazah Lala lakukan? Baik, terima kasih. Dari bincang-bincang kali ini, Ustazah Betty tadi juga menyampaikan bahwa anak-anak akan lebih antusias ya, seperti itu jika menggunakan asesmen menggunakan barcode scan ini. Jadi nanti akan saya lakukan di kelas untuk lebih mengaktifkan siswa lagi seperti itu. Dan diusahakan anak-anak bersemangat seperti itu dengan arahan Ustazah Betty tadi supaya anak lebih siap, bagus sekali. Berarti agar yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran ini agar anak-anak semakin bersemangat dan aktif begitu dalam pembelajaran. Jadi Ustazah Lala, bagus sekali yang Ustazah Lala rancang. Semoga nanti penerapannya, pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, sukses. Amin. Dan nanti bisa anak-anak semakin termotivasi dalam pembelajaran, dan Ustazah Lala nanti juga bisa mendapatkan hal baik dari pembelajaran yang Ustazah Lala lakukan. Amin. Terima kasih, mohon bimbingannya terus ya Ustazah Betty. Insya Allah. Tetap semangat ya Ustazah Lala. Semangat, sukses selalu. Amin. Terima kasih Ustazah Lala untuk perbincangan kita pada hari ini. Semoga sukses terus untuk Ustazah Lala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Betty. Sama-sama Ustazah Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
kabarnya Mbak-mbak Naktar ini pada siang hari ini? Semangat sekali setelah makan siang sayur tape yang enak. Semoga menambah semangat kalian juga untuk belajar pada siang hari ini. Hari ini Ustazah Lala berbeda ya, bawa perbekalan tempur, yaitu nanti kita akan ada asesmen yang mungkin dulu pas pandemi sudah kalian lakukan, kita lakukan lagi hari ini ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang IPS. Fokus materinya tentang bentuk pemerintahan di kawasan ASEAN. Yang pekan lalu sudah kalian gambar bendera dan bentuk pemerintahannya, sudah selesai semua ya dan ada yang belum, ada yang sudah. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian menerima materi bentuk pemerintahan di kawasan ASEAN, kalian semua Naktar ini dapat memahami bentuk pemerintahan dan bisa mengidentifikasi bentuk pemerintahan negara-negara khususnya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Oke, Ustazah tanya dulu, 10 negara yang masuk di ASEAN itu bendera negara apa saja? Yang Ustazah tunjuk benderanya kalian sebutkan. Paham? Sebentar lagi Mbak Madu, ini bendera apa? Singapura. Di antara 10 bendera ini yang warnanya sama negara apa? Indonesia sama Singapura. Indonesia sama Singapura, tapi Singapura ada lambangnya 9 bintang ya itu. Terus negara mana lagi? Laos dan Kamboja, tapi simbol tengahnya berbeda. Penting kalian mengingat bendera-bendera di kawasan ASEAN karena seperti yang sudah kalian kerjakan pas post test itu keluar toh bendera ASEAN, terus keluar negara apa ini apa namanya bentuk pemerintahnya bagaimana, soal di post test kemarin ada. Nah kemungkinan nanti pas ujian sekolah juga akan kalian temukan lagi. Insya Allah hafal ya, setidaknya kita menghafal mengingat 10 bendera di kawasan Asia Tenggara. Oke, kita masuk ke materi. Bagaimana bentuk pemerintahan? Pengertiannya apa? Yaitu rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atau suatu komunitas politik. Jadi untuk mengatur itu perlunya pemerintahan. Kalau tidak ada pemerintahan, masyarakatnya seenaknya sendiri ya. Lalu kalau kepala negara itu adalah sebuah jabatan individual, jadi tidak berkelompok tapi individual atau kolektif kalau bentuk pemerintahannya seperti kerajaan monarki yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Lalu bedanya kepala pemerintahan apa? Kalau kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet. Jadi bedanya kepala negara dan pemerintahan, kalau kepala negara itu mengurusi semuanya. Kalau kepala pemerintahan itu lebih fokus lagi ke suatu hal. Kalau kepala negara seluruh negara itu dia atur seperti itu. Nah, seperti yang kalian tulis, sudah kalian tulis, silakan bisa dibuka catatan
ya. Yang pertama, negara apa? Myanmar. Bentuk pemerintahannya republik. Kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahnya perdana menteri. Jadi tidak sama seperti Indonesia ya. Kalau Indonesia semuanya diatur oleh presiden, dikepalai oleh presiden. Negara kedua yaitu Thailand. Thailand disebut juga sebagai negara gajah putih. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Mbak, kalau ada kata monarki berarti negara itu kerajaan. Kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Kemudian yang ketiga negara ini ya, pernah ke Laos, hampir sama seperti Thailand. Di sana juga banyak candinya. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahnya perdana menteri. Kita terbang ke Kamboja. Bentuk pemerintahannya seperti Thailand tadi, kerajaan atau monarki, kepala negaranya raja dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Berikutnya Vietnam. Vietnam adalah satu-satunya negara yang memiliki satu partai atau disebut juga Republik Sosialis karena hanya memiliki satu partai saja. Kalau di Indonesia kan ada PAN, Golkar, PDI. Nah, kenapa? Jadi tidak ada pencalekan seperti itu ya, karena bentuk pemerintahannya Republik Sosialis. Jadi diatur oleh partai tertentu. Jadi partai itu yang mengusulkan siapa yang akan menjabat seperti itu. Jadi tidak ada pemilihan, tapi tidak sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada partai pengusung. Kalau di Vietnam tidak ada, karena hanya ada satu partai. Partai apa? Partai Komunis namanya, ya. Oke, kepala negaranya presiden, lalu kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Berikutnya kita ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara Islam, mayoritas Islam. Bentuk pemerintahannya juga monarki atau kesultanan, lebih ke kesultanan karena mayoritas negara Islam. Kepala negaranya adalah sultan dan kepala pemerintahnya juga sultan. Nah, kalau kerajaan Mbak, kalau sultannya ini sudah meninggal, berarti diturunkan ke anaknya. Kalau anaknya masih kecil bagaimana? Diturunkan ke adiknya sultan ini ya. Jadi ke saudara kandung si sultan, seperti itu. Misal kalau kecil ini anaknya sudah dewasa, nanti katanya iya. Kemudian kalau anak tunggal ya tetap dengan saudara yang lain, tetap diturunkan satu garis keturunan keluarga tersebut, ya. Dinasti namanya, keturunan. Berikutnya kita terbang ke negara maju di kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura. Semoga kita bisa main ke sini ya. Amin. Itu dia ada hutan yang sengaja dibuat Mbak di Singapura itu. Ada air terjunnya juga sengaja dibuat di sana. Apa namanya saya kurang tahu, lupa saya. Nanti kita cari tahu ya, semoga kita bisa main ke sana. Amin. Terus. Amin. Tadi terus ke sana. Bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Negara tetangga kita, negaranya Filipina, kita terbang ke Malaysia. Bentuk pemerintahannya monarki konstitusional, berarti negara kerajaan dengan kepala negaranya yang disebut sultan dan kepala pemerintahannya
sudah pernah ke Malaysia? Semoga ya, amin. Oke, Filipina. Bentuk pemerintahannya republik dan kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya presiden. Sama dengan Indonesia. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya presiden. Berarti yang mirip dengan Indonesia negara apa tadi? Filipina. Filipina. Oke, itu tadi 10 negara dengan bentuk pemerintahannya. Kemudian sekarang Ustazah minta, karena kita sudah 2 kali materi ini, Ustazah minta ke kalian untuk berlatih menentukan bagian-bagian negara di kawasan Asia Tenggara. Dan ini sudah Ustazah tunjukkan peta serta benderanya. Nanti kamu tulis, misal nomor 1 ini kelihatan nggak bendera apa? Myanmar itu negaranya ada di mana, nanti sampai tulis di mapnya. Kemudian bawahnya ini yang kolom putih ini kamu tulis negara apa, garis miring bentuk pemerintahannya. Oke, bisa dipahami. Kalau nggak cukup nanti di bawahnya boleh. Bisa dipahami? Oke, silakan satu-satu. Kalau Ustazah mulai minta untuk mengerjakan, silakan mengerjakan bersama-sama. Diskusi. Kelompoknya ada namanya enggak? Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan mulai didiskusikan dari sekarang. Ya. Ditulis yang bagus, boleh boleh warna-warna enggak apa-apa. Yang mananya? Nomornya. Yang di mapnya itu nomornya ya. Sebagai apresiasi yang tercepat dan benar akan dapat sesuatu yang manis-manis. Ini kapital ini negara bendera apa? Myanmar. Negaranya ada di mana? Myanmar.
Kamu tulis dulu Myanmar, garis miring, bentuk pemerintahnya apa. Nanti dulu aja wes, kalau kesulitan. Ini dulu. Ya. Oke, kalian bisa lihat mapnya di sini ya. Tinggal yang mapnya itu kalian beri penomoran dan kalian tentukan untuk pemerintahannya. Ini berarti tinggal ngasih mapnya di sini ya. Ditulis angkanya. Gabus, apa tuh gabus? Gabus salah. Yang paling dekat di sini ada kita ya. Pakai pensil dulu nanti lagu-lagu saja. Gak apa-apa pakai pensil dulu. Ya, jawabnya bareng-bareng. Hitungan ketiga kalian angkat barcode scan-nya. Yang jawabannya menurut kalian benar ada di posisi atas.
Kita mulai ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan sistem presidensial yang dipimpin langsung oleh A. Raja, B. Presiden, C. Perdana Menteri, atau D. Sultan. Silakan siapkan jawabannya dan diletakkan di atas kepala kalian. Ustazah scan. 1, 2, 3. Ustazah scan dulu. Mbak Zakia hadapnya ke sini ya. Oke. Nama kalian bisa kalian lihat di layar. Mbak Maura nangkep kertasnya. Mbak Sofia sama Vanessa nggak kelihatan. Akila. Oke. Akila sudah muncul semua? Kurang satu siapa ini? Aduh. Oh iya. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya presiden. Kok ada yang jawab sultan siapa tadi? Ketahuan ya, nanti poinnya ada di sebelah ini ya, poinnya. Oke. Bentuk pemerintahan Indonesia dipimpin oleh republik. Kita lanjut. Untuk Mbak Zakia, Akila sama Vanessa jawabnya ke sini ya. Mbak untuk Sofia sama siapa namanya Alia di dada aja. Kayaknya biar nggak nangkep di belakang. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bentuk pemerintahan berdasarkan bendera di samping. Ayo. Monarki, republik, kesultanan, atau parlementer. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Nama kalian kalau sudah tersket keluar di situ ya. Mbak Farah, satu. Oke, sudah semua ya. Jawabannya adalah kesultanan. Ada yang jawab monarki, 50 republik. Kesultanan ya lebih tepatnya. Oke. Pertanyaan ketiga. Posisi tertinggi Papa. Ini berapa anak ini? Amira, Asia, Elsha itu ya. Jasmine, Aisyah, Nayara, Nilam, Rara. Ya, pertanyaan ketiga. Nanti kalau jawabannya benar gitu ya. Singapura dan Filipina memiliki kesamaan dalam bentuk pemerintahan, yaitu sama-sama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Panas gak kelihatan? Panas belum? Oke. Jawabannya? Oke, salah. Republik. Alhamdulillah 14 anak benar. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Negara berikut bentuk pemerintahannya berupa kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dengan gelar yang di Pertuan Agung sebagai kepala negara. Negara apakah itu? Dipimpin oleh raja. Di antara ini, bendera ini yang kepemimpinannya dipimpin oleh raja adalah 1, 2, 3. Silakan diangkat. Mbak Farah nggak kelihatan. Oke. Panas? Ya betul yang kelompok ini. Sudah semua? Negara. Apa jawabannya? Malaysia.
kedudukannya raja dan mempunyai julukan sebagai yang dipertuan agung. Oke, Astia Jasmine posisi tertinggi. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Konsentrasi. Di negara ini bentuk pemerintahnya Republik Komunis, sehingga hanya memiliki satu partai. Yo, yang saya jelaskan tadi. Apa negara yang dimaksud? Myanmar, Vietnam, Thailand, atau Singapura? 1, 2, 3. Oke. Beng beng beng. Sudah semua? Jawabannya Vietnam. Negara komunis ya, karena hanya memiliki satu partai. Ayo yang masih menjawab Myanmar, Thailand, Singapura perlu diingat. Negara yang hanya memiliki satu partai adalah Vietnam. Next question. Pertanyaan ke-6. Oh, enak ya ini. Apa negara dan bentuk pemerintahan dengan bendera ini? Benderanya apa? Bentuk pemerintahannya bagaimana? Nama negara aja. Sudah? Ya. 1, 2, 3. Di HP-nya Ustazah kalau jawabannya benar itu akan muncul hijau-hijau. Wah, ini ada yang merah 1. Saya kurang siapa yang belum? Vanessa. Terus? Alia. Terus? Papa. Oke. Jawabannya Myanmar, betul semua. Betul semua tadi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kepala negara Laos. Laos bentuk pemerintahnya apa? Presiden, perdana menteri, maaf ini tipu, raja dan sultan. Raja atau sultan? Sudah ketemu jawabannya Laos. Satu. 2, 3. Ya dari sini. Saya cepat. Mbak Farah diulang. Oke, udah. Safia. Oke. Benar, Safia nggak ditutupi dong. Oke, jawaban yang tepat adalah presiden. Bentuk pemerintahannya apa? Republik. Mbak Astia masih menduduki peringkat pertama. Oke, Mbak Madu bisa mengikuti ya. Oke, pertanyaan ke-8. Oh iya, terkasih Mbak Madu. Negara dengan bendera di samping bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan dan kepala negaranya adalah raja. Negara apakah ini? Sudah? Kalau ketemu jawabannya dan kamu yakin silakan diletakkan di posisi atas. Bisa pindah. 1, 2, 3. Mbak Mila, muncul ya. Mbak Vanessa sama Alia. Udah muncul ya. Siapa yang belum muncul? Zizi. Oke. Sudah semua? Dan jawabannya adalah Kamboja. Betul semua ya, Masya Allah. Iya. Oke. Pertanyaan ke-9. Negara yang memiliki
warna bendera sama seperti bendera Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Warnanya sama. Bendera apakah itu? Singapura, Laos, Filipina atau Kamboja? 1, 2, 3. Oke. Bentar, sabar ditahan dulu. Sudah semua? Oke. Sudah. Jawabannya Singapura. Betul semua. Pertanyaan terakhir ya. Askia masih yang pertama. Pertanyaan selanjutnya terakhir. Negara dengan julukan gajah putih adalah negara Vietnam, Singapura, Kamboja atau Thailand? Ayo, diangkat jawabannya. 1, 2, 3. Oke. Ada. Deng. Jawabannya adalah Thailand. Ada yang menjawab 1 Singapura. Thailand ya. Oke, dari sini skornya paling tinggi adalah Askia 6.000 poin, Akila sampai Safira 5.400. Salam foto dulu. Tepuk tangan untuk Bapak kelas nomor 7. Kemarin Soekarno poin tertinggi 5.400. Ya Allah, ini lebih banyak 6.000 ya. Oke. Sebentar, bisa akhiri dulu. Kita lihat perolehan poinnya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat tadi salahku gimana. Askia benar semua ya. Terus Akila salah 1, Naisa salah 1, Safira, Jasmine salah 1, Farah, Rara salah 1, Vanessa salah 2. Nah, bisa dilihat di sini. Gilang, Nataya, Sofia, Elsha, Mbak Madu karena tadi terlambat ya. Mbak Alia, Zizi, Zakia, Maura, Mbak Madu. Oke, barakallah. Itu hasil yang kalian dapatkan 10 soal sebagai bentuk latihan. Nanti dipelajari lagi ya. Dan barcode scan-nya nanti dikumpulkan lagi agar kalau ada krisis di pelajaran Ustazah nanti bisa kita pakai lagi. Silakan barcode-nya dikumpulkan jadi 1 set. Nanti tinggal kita apa namanya? Tinggal bisa dalam. Oke. Astia karena poin tertinggi silakan ya mendapatkan yang coklatos ya, Ma. Terima kasih atas semangatnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk anak ini. Semoga kalian bisa lebih baik lagi dalam belajar, dalam hal apapun semoga bisa lebih baik. Terus apa atau pentingnya kita mempelajari bentuk pemerintahan khususnya di kawasan ASEAN agar kalian tahu bentuk pemerintahan dari negara-negara lain. Jadi yang kalian tahu tidak hanya Indonesia. Nanti kalau kalian main ke luar negeri supaya kalian tahu oh kepala negaranya di Malaysia ini Sultan. Oh, kalau main ke Brunei berarti nanti ketemu sultannya Brunei gitu ya. Kemudian kita sudah mempelajari surat Al-Hujurat kan? Tentang apa? Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling memahami, saling mengenal, saling menghormati, menghormati
dan kita mempercayai itu ya, karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita harus menghargai, toleransi, baik kepada siapapun, tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih aku hanya mau belajar sama teman ini, nggak boleh. Semuanya satu teman itu pasti punya hal yang bisa kita pelajari dari dia, dari teman kita. Baik, terima kasih atas semangatnya hari ini. Oke. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan senang hati. Oke, kelompok 2 dan kelompok 1 sudah. Kelompok 3 dan 4 masih bingung ya? Hah? Draw. Sama. Harus. Oke, tulis kelompok 3 gitu. Kelompok 4 lagi. Kelompok 3 berapa? Sudah? Kelompok 3 kurang. Kita tunggu kelompok 3 ya. Kurang menentukan rapnya aja, Mbak Alia. Oh. Kelompok 4. Kelompok 3. Oke, sudah semua. Oke, dari hasil diskusi kalian menentukan peta negaranya itu masih ada yang keliru. Satu kelompok yang masih keliru nanti diperbaiki.
Untuk bentuk pemerintahannya, alhamdulillah semuanya sudah benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang Ustazah minta untuk, karena sekarang bulan Februari, bulan kedua, kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil diskusi. Salah satu diwakili. Jadi negara Myanmar bentuk pemerintahannya gitu ya. Silakan di depan. Di sini aja Mbak sih. Yang saya silakan perhatikan. Di sini Myanmar bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah, pemerintahannya itu ada di sini. Ya. Yang kedua ada Kamboja. Bentuk pemerintahannya kerajaan. Yang ketiga ada Laos. Bentuk pemerintahannya Republik Sosialis. Yang keempat Malaysia. Bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Yang kelima ada Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Yang keenam ada Thailand. Yang bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Yang ketujuh ada Indonesia, bentuk pemerintahannya republik. Yang kedelapan ada Vietnam, bentuk pemerintahannya republik. Yang kesembilan ada Filipina, bentuk pemerintahannya republik. Dan yang terakhir ada Thailand, ada Singapura, bentuk pemerintahannya republik. Oke, benar semua, tepuk tangan. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, jawaban yang benar, Ustazah kasih sesuatu yang manis-manis. Wah, dinikmati ya, tapi nanti menemani satu-satu. Satu-satu karena saya. Bisa dibagi satu-satu. Oh iya, Dewinya ya. Masih apa? Tadi Mbak Madu ini. Oke Mbak, bisa disimpan dulu. Kita lanjut. Kalau tadi kita berkelompok, sekarang yang individu. Oke? Disiapkan energinya, siap dengan puisinya. Ustazah mau cek semangatnya dulu. Masih semangat 6 Kartini? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Oke, semangat ya. Ustazah lanjutkan. Sebelum Ustazah mulai puisisnya, Ustazah jelaskan dulu permainannya. Jadi nanti masing-masing anak akan mendapatkan barcode scan seperti ini. Nah, di barcode ini ada pilihan jawaban. Ada A, B, C, dan D. Jawaban yang kalian anggap benar, bisa jawabannya nanti A. Yang ada di paling posisi atas itu jawaban yang kalian pilih. Bisa ulangi. Jadi jawaban yang kamu pilih itu posisinya ada di atas. Terus misal kamu milihnya D, berarti D di atas. Paham? Ya, jadi boleh diputar gini, tapi jawaban yang kamu anggap benar itu ada di atas. Kemudian kertasnya tidak boleh kamu tutupi, scan-nya nggak boleh ditutupi gini, nanti nggak akan terbaca. Ataupun kertasnya nekuk juga nggak akan terbaca. Jadi diletakkan di atas kepala gini, ya. Bisa dipahami? Belum, oke. Bisa ada ulangi.
Ustazah akan bagikan satu-satu barcode scan ini. Nanti di sini ada pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Jawaban yang kamu pilih, misalnya A, itu posisi huruf A harus ada di atas. Jadi harus ada di atas. Misal C, kamu puter, C-nya harus ada di atas. Terus ada bagikan dulu biar nanti bisa melihat. Absen 1, 2, 3, lewat HP, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu perhatikan ya, kalian perhatikan itu ada A, B, C, D nya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Rara, 19. Kalian perhatikan dulu A, B, C, D nya. Sudah? Kalau jawaban yang kalian pilih harus ada di atas, ya. Jangan sampai tangan kalian menutupi scan maupun kertasnya nempuk, ya. Bentar, saya siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Umus? Alhamdulillah semakin sehat. Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat dan semangat ya. Ustazah Lala, kemarin Ustazah Lala sudah melakukan pembelajaran ya, dan saya sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ustazah Lala lakukan. Nah, di sini Ustazah Lala, saya mau menyampaikan terkait hasil observasi yang sudah saya lakukan kepada Ustazah Lala terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Untuk hasil observasi saya, Ustazah Lala, yang pertama di tujuan pembelajarannya Ustazah Lala sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya ya, yaitu ingin mengajarkan terkait bentuk-bentuk pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara. Dan Ustazah Lala juga sudah melakukan persepsi dan juga meningkatkan motivasi siswa. Dan kemarin Ustazah Lala juga melakukan ice breaking ya, untuk meningkatkan kesiapan belajar siswa. Dan Ustazah Lala juga sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya ya. Anak-anak di kelas 4 ini ada yang gaya belajarnya visual, audiovisual, kinestetik, itu ya Ustazah Lala. Dan Ustazah Lala juga melakukan pembelajaran di sini Ustazah Lala kemarin menggunakan media pembelajaran di Ustazah Lala, yaitu menggunakan barcode quizzes, di mana nanti hasilnya bisa langsung muncul begitu ya Ustazah Lala. Ya. Dan Ustazah Lala juga sudah baik sekali memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan selanjutnya Ustazah Lala juga sudah memberikan penguatan terhadap apa yang sudah disampaikan kelompok. Dan Ustazah Lala juga memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya terkait apa yang sudah dipelajari, dan Ustazah Lala juga sudah memberikan umpan balik yang bagus. Dan kemarin Ustazah Lala juga memberi kesimpulan, gitu, menarik kesimpulan bersama-sama dengan siswa, dan kesimpulan tersebut disampaikan sendiri oleh siswa dan Ustazah Lala memberikan penguatan. Dan selanjutnya Ustazah Lala juga melakukan penilaian berkelanjutan dan memberikan tugas diferensiasi, bisa menggunakan
produk ya kemarin diferensiasi produknya. Dan Ustazah Lala juga melakukan penutupan dan di sesi terakhir doa penutup. Itu guys Ustazah Lala, pembelajaran Ustazah Lala di sini sudah matang dan bagus, dan dari bincang-bincang kita pada ini nanti apa sih tujuan yang ingin Ustazah Lala capai dari bincang-bincang kita ini? Terima kasih Ustazah Betty. Ustazah Betty sudah memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas 6 KT ini. Terima kasih sekali untuk masukannya, dan tujuan bincang-bincang pada hari ini, harapan saya Ustazah Betty bisa memberikan inspirasi seperti itu agar saya lebih bisa memahami karakter anak-anak di kelas 6 KT ini. Karena pada saat pengelompokan, saat kegiatan berkelompok di 6 KT ini itu ada anak-anak yang kurang antusias seperti itu. Nah, harapannya dengan bincang-bincang kali ini Ustazah Betty bisa memberikan masukan kepada saya bagaimana sih pengelompokan yang baik berdasarkan tipe belajar anak-anak di 6 KT ini. Oh gitu ya. Berarti Ustazah Lala ingin memperbaiki kekurangannya itu tadi ya. Kekurangannya tadi apa Ustazah Di Lala? kegiatan berkelompok itu ada anak-anak yang tidak aktif seperti itu, hanya mengandalkan anak-anak yang di kelompoknya itu paling unggul. Nah, akhirnya anak-anak yang kurang ini merasa ada si A, aku tak itu aja. Jadi ada saya lihat itu ada yang kurang bersemangat untuk belajar seperti itu. Gitu ya. Jadi kekurangannya kemarin dalam diskusi kelompok masih ada siswa yang ikut temannya saja begitu ya. Jadi tidak punya inisiatif sendiri dan cenderung ikut-ikutan mengandalkan temannya yang oh iya. Nah, menurut Ustazah Lala seharusnya pembelajaran itu yang aktif, yang ingin Ustazah Lala lakukan itu pembelajaran yang aktif itu yang bagaimana sih menurut Ustazah Lala? Baik, ketika pembelajaran itu berkelompok itu sebenarnya sangat membantu guru untuk menuntaskan tujuan pembelajaran di kelas. Tetapi ternyata setelah dikelompokkan ada yang seperti saya sampaikan tadi, ada anak-anak yang kurang antusias seperti itu dalam pembelajaran. Kriteria siswa aktif atau kegiatan pembelajaran yang aktif menurut saya itu yang benar-benar bisa ikut dengan yang guru inginkan gitu ya. Misal tadi di awal kan sudah guru sampaikan tujuan pembelajarannya ini. Nah, anak-anak kan sudah punya target, berarti belajarku hari ini. Nah, tetapi di pembelajaran berlangsung seperti itu ada anak-anak yang kurang antusias seperti itu. Nah, siswa yang aktif itu adalah siswa yang bisa belajar dengan sungguh-sungguh, tertarik dengan apa yang disampaikan guru dan bisa mengerjakan dengan antusias. Berarti menurut Ustazah Lala pembelajaran yang aktif itu adalah pembelajaran di mana siswa itu bisa tertarik dan siswa itu bisa mengikuti alur pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan juga siswa, dan siswa antusias gitu ya Ustazah Lala dalam menyampaikan pendapatnya dan juga dalam menyampaikan kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh. Oh gitu. Bagus sekali Ustazah Lala. Dan selanjutnya Ustazah, dari kriteria aktif itu tadi seharusnya hal-hal apa saja yang ingin Ustazah Lala lakukan untuk memunculkan keaktifan siswa itu yang ada di angan-angan Ustazah Lala ketika ingin memunculkan keaktifan siswa itu, apa yang akan Ustazah Lala lakukan? Baik, mungkin ini juga menjadi masukan untuk saya saat kegiatan kelompok kemarin. Saya hanya memberikan satu penugasan mengenai bentuk-bentuk pemerintahan. Jadi saya tidak memfotokan media bendera yang sebagai simbol negara tersebut. Akhirnya anak-anak hanya ada di angan-angan negara Malaysia itu seperti apa ya. Nah, itu akhirnya menimbulkan mungkin ketidaktertarikan anak-anak untuk lebih dalam mempelajari itu. Jadi itu mungkin masukan untuk saya. Kemudian ketika pembelajaran itu medianya mumpuni, insya Allah itu anak-anak juga akan lebih tertarik dengan pembelajaran yang akan dilaluinya seperti itu. Berarti yang ingin Ustazah Lala lakukan adalah
bisa menambahkan medianya itu Iya. ya Sadalala, agar anak-anak ketika tidak hanya diangan-angan saja, Iya. ketika anak-anak bisa tahu oh seperti ini benderanya, bentuknya, gambarnya seperti ini, itu anak-anak lebih aktif lagi dan tidak mengandai-andai dan akhirnya dari berandai-andai itu jadi jenuh dan mengandalkan temannya saja. Itu ya Sadalala. Bagus sekali Sadalala dalam hal penambahan media tadi untuk siswa agar lebih aktif lagi. Dan kedepannya harapan Sadalala seperti apa untuk siswa kita? Untuk kedepannya saya pribadi sebagai pengajar itu bisa lebih memahami kondisi anak-anak ketika pembelajaran, memahami tipe-tipe belajar mereka, dan sebagai guru alat kita dalam pembelajaran itu kan media pembelajaran itu sangat mempengaruhi anak-anak. Jadi nanti lebih mengupayakan lagi media-media yang menarik selain model kertas seperti itu kan itu hal yang baru bagi anak-anak, tetapi ternyata ada keengganan anak-anak untuk belajar. Jadi saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih konkret lagi sesuai kondisi anak-anak gitu. Bagus sekali Sadalala. Jadi Sadalala ingin memfasilitasi begitu ya belajar anak-anak dengan menambahkan media yang lebih konkret, agar selain juga menggunakan krisis barcode yang multimedia tadi, juga selain itu pembelajarannya menggunakan media yang konkret agar anak-anak lebih jelas dan lebih tertarik dengan pembelajarannya. Itu ya Sadalala. Bagus sekali Sadalala, itu upaya yang sangat bagus memfasilitasi pembelajaran murid. Berarti kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana guru menuntun ya Sadalala, menuntun dan membimbing siswa. Ya Sadalala, dari bincang-bincang kita ini tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Sadalala petik dan Sadalala terasa bahwa itu oh ini tadi yang saya dapatkan. Baik. Dari yang disampaikan sahabat Betty terkait masukan terhadap pembelajaran yang saya lakukan, saya jadi tahu ya nanti penerapan pembelajaran untuk lebih memahami bagaimana kondisi anak-anak seperti itu. Jadi kalau karena kelas 6 Kartini dan kelas 6 khususnya di SMP Pinangsan itu kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, jadi kalau mbak-mbak itu lebih ada sifat main perasaannya. Jadi saya harus tahu kalau berhadapan dengan mbak-mbak itu harus menyentuh hatinya dulu, baru pembelajarannya akan bisa lebih berjalan dengan lancar gitu. Dan apa namanya, menggunakan media yang lebih interaktif lagi, yang lebih konkret dan kekinian. Oke, kekinian. Bagus sekali Sadalala. Jadi yang ini Sadalala lakukan adalah yang pertama itu tadi memahami karakter murid dan juga dalam kelompokannya, dan murid ketika pembelajaran itu sudah bersemangat dahulu sehingga mereka aktif di dalam kelompok. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih konkret dan kekinian, jadi agar siswa itu juga merasa senang gitu ya ketika belajar juga sambil bermain sehingga tidak terasa. Dan anak-anak sekarang suka yang kekinian ya Sadalala. Jadi bagus sekali Sadalala. Dan kira-kira apa ini untuk perbaikan pembelajarannya ini untuk Sadalala lakukan? Untuk perbaikannya dari yang disampaikan Ustazah Betty tadi, karena pekan depan itu anak-anak PAT penilaian akhir tahun, jadi untuk persiapan pemantapan PAT nanti saya akan melakukan latihan soal juga dengan menggunakan barcode krisis agar hasilnya nanti langsung bisa dilihat anak-anak seperti itu dan mengurangi penggunaan kertas. Jadi biar lebih apa ya, hijau lingkungan kita, tidak jadi itu untuk pembelajaran untuk terhadap anak-anak juga, untuk memanfaatkan media untuk pembelajaran sekaligus go green. Oh iya, go green itu yang apa itu berpihak pada lingkungan juga. Berarti yang akan Sadalala lakukan insya Allah setelah PAT dia akan mulai action dengan perbaikan pembelajaran itu dengan menggunakan krisis tadi dan juga menambah medianya. Dan selain anak-anak agar lebih senang ketika pembelajaran, juga tujuannya tadi agar paperless ya
agar go green, agar lingkungan kita menjadi semakin hijau tanpa adanya kertas. Ya, bagus sekali Ustazah Lala untuk pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Rencananya sudah sangat bagus dan semoga nanti rencana-rencana yang Ustazah Lala lakukan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya bisa mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Ya, tetap semangat ya Ustazah Lala dalam menyiapkan perbaikan pembelajarannya. Insyaallah semangat. Terima kasih Saudara Betty, mohon bimbingannya terus karena saya guru itu harus terus belajar gitu. Dengan teman sejawat seperti ini saya mendapatkan ilmu dari Saudara Betty seperti itu. Oke, Saudara Lala, insya Allah kita sama-sama belajar karena saya juga ketika melakukan coaching itu juga belajar dari teman sejawat dari Ustazah Lala juga. Sama-sama Ustazah Lala, terima kasih Ustazah Lala, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ustazah Lala, terima kasih, sukses selalu. Amin.